Tapi menarik lagi nih Mas Erik nih, selain tentara, Polri dan ada lagi nih fenomena warga negara Indonesia yang berlomba-lomba masuk jadi tentara Amerika, US Army. Nah, dari Tamtama sampai perwira ternyata WNI ada tuh Mas. Ya kan? Ya salah satu contoh yang kemarin si Siva itu kan, masuk ke National Guard dengan berbekal green card. Nah itu gimana tuh Mas? Berarti kan masih kewarganegaraan Indonesia di situ. Siva itu kan. Karena spesial. Ya, kalau yang di US Army ini kan ada, memang sebelumnya juga ada beberapa tentara. Cuma kalau lewat Amerika ini kan jalur resmi. Jalur resmi. Dia daftar resmi, ingin dapat, nanti kan kalau jadi TNI itu dapat dari US Army, nanti dia dapat green card kan untuk jadi warga negara Amerika. Memang betul seperti itu. Apalagi untuk kalau dibanding dengan Indonesia ya, untuk jadi US Army atau US Navy, bagi warga kita itu lebih mudah. Misal nggak ada syarat tinggi badan. Oh, misal ya. Nikah juga boleh nikah. Boleh nikah, umur 30 tahun misal kayak gitu boleh. Dan si bunda siapa? Si Siva itu. Siva. Kalau di Indonesia nggak bakal bisa jadi tentara, dia berkacamata. Nah di situ boleh. Berhijab lagi. Nah, emang disengaja dipermudah? Enggak, karena kan kalau warga negara Amerika itu kan jarang yang ingin jadi tentara kan. Oh, karena jarang. Ini termasuk pekerjaan yang tidak diminati lah. Ya, tidak diminati dan nomor sekian. Di sini kayaknya sampai. Kalau di sini kan beda-beda. Sampai kita gimana ya? Kita sampai ada yang menjual sawah semacam itu kan. Di sini pingin banget. Kalau di sana kan enggak, Mbak, kayak gitu. Dan di sana kontraknya misal ada kontrak cuma 10 tahun. 10 tahun jadi US Army atau US Navy lah. Nanti kamu udah bebas. Nggak harus, kalau di sini kan enggak Mbak, bisa sampai seumur hidup, malah sampai pensiun gitu, itulah beda-bedanya gitu. Gitu aja. Di sana aturannya longgar. Peluangnya untuk jadi tentara itu gede. Dan tentu fasilitasnya dibanding di Indonesia jauh sekali. Fasilitas di sana kan. Bahkan ada yang viral kan, bahkan ada yang viral kan yang dari Batak itu Mas, yang pendek cewek, itu, cewek, betul. Letkol Rosita, itu kan dia gagal kan masuk jadi tentara. Nah, itu kan apalagi itu. Dia gagal akhirnya ngelamar jadi US Army, sekarang pangkatnya udah Letkol dengan 11 tahun itu dari 11 tahun. Berarti lebih cepat. Iya kan. Ada lagi satu lagi tuh Letkol Bill Kadarusman juga. Yang orang itu kan keturunan Tionghoa itu kan. Dia masuk jadi Tamtama 11 tahun langsung jadi letkol. Berarti kan jenjang karir di situ kan cepat kan dengan income yang tinggi kan. Dibandingkan dengan di TNI yang sangat ketat sendiri untuk mencapai karir di sana emang lebih mudah. Dan juga apalagi kalau kamu bukan pasukan tempur nanti enak lah. Jadi di kantor saja kan nggak harus berperang di luar negeri seperti itu. Dan lagi fasilitas ikatan dinas juga nggak terlalu ketat kayak di Indonesia yang sampai pensiun kayak gitu-gitu. Itulah enaknya dan tertarik seperti itu. Makanya banyak akhirnya kamu kalau gagal jadi TNI siapa tahu tapi kan case-nya beda kan. Kalau yang ke AS ini kan dia bukan udah gabung TNI dan Polri. Terus jadi ya risikonya nggak sebesar gitu sampai disersi dicariin institusinya. Gitu. Berarti Siva ini juga udah bukan WNI lagi kan, meskipun dia masih megang green card. Aturannya kalau versi Menkumham otomatis enggak hilang kan keluarga hilang. Apalagi viral banget kan komen-komennya itu. Kalau yang mau kayak gitu harus pikir-pikir dulu ya. Taruhannya paspor Indonesia. Taruhannya gitu. Ada yang komen menarik nih. Jadi kamu udah nggak bisa berpeluang nggak dapat MBG lagi kalau udah gabung tentara US Army. Seperti itu. Oke, tapi kedepannya ini cukup perlu untuk diwaspadai atau nggak sih? Maksudnya kalau melihat gajinya, fasilitasnya, terus gampang naik tingkatannya, itu kan pasti nanti banyak nih kayaknya. Ya, fenomena ini nggak bakalan bisa dibendung Mbak ya. Selama di Indonesia sendiri lapangan kerjaan susah kayak gitu. Itu salah satu faktor kali ya. Jadi otomatis ya gimana pemerintah mau mencegah kalau di lapangan kerjaan di dalam negeri susah, sementara dengan gampangnya orang jadi tentara di sana, syarat-syaratnya kayak gitu. Apa itu implementasi dari kabur aja dulu? Nah, bisa jadi tuh kabur aja dulu, dan tapi bisa jadi balik. Nah, dan bisa jadi mereka ini yang jadi tentara Indonesia itu membantu pemerintah mengurangin pengangguran di Indonesia loh, serius. Kita pingin sisi positifnya seperti itu.
Ini gimana Mas? Sekarang kan Prabowo ini kan anggaran Kementerian Pertahanan ini kan yang kedua terbesar nih. Ini Mas Erik nih lihatnya gimana nih? Alutsista kita 2026 seperti apa nih? Kan rencananya kan Pak Prabowo juga mau pengen beli kapal induk ya, Giuseppe Garibaldi itu dari Italia itu kan. Itu seperti apa Mas? Termasuk ya katanya G10 itu, G10 ya? Betul. Jadi kan anggaran besar, masalahnya di era Pak Prabowo ini anggaran TNI itu, jadi gini, secara umum idealnya itu anggaran pertahanan sebuah negara itu 1,5% dari PDB. Di era Orde Baru, itu anggaran pertahanan tuh 1%. Ketika Orde Baru tumbang, era Pak Harto berhenti, di era reformasi itu angkanya memang nggak naik Mbak, secara angka itu naik, tapi secara presentasi dengan PDB itu turun antara 0,7 sampai 0,8, dan itu nggak ideal bagi TNI. Nah, Pak Prabowo ini dalam satu kampanyenya dan benar dikonfirmasi oleh orang-orang Kemhan, ingin menaikkan anggaran pertahanan tuh jadi 0,7 sampai 0,8 jadi 1,5 di era pemerintahnya dia 1,5. Ini ideal. Nah, cuma masalahnya 1,5 itu ideal untuk modernisasi dan kawan-kawan. Tapi di era Pak Prabowo dia ini bentuk batalion yang sangat banyak. 100 batalion itu ya? Tahun kemarin 100 batalion. Dia pingin sampai 2029 tuh 750 batalion. Di tiap kabupaten kota nanti dia pingin bangun tentara tuh, batalion-batalion. Nah, dengan anggaran naik, tapi diikuti dengan personil yang bertambah kayak gini, apakah ini cukup untuk modernisasi? Saya khawatirnya takut ini untuk habis untuk gaji prajurit untuk gaji prajurit, untuk operasional prajurit itu, kayak gitu. Tapi berfungsi juga nggak tuh penambahan batalion kalau menurut Mas? Aduh, ini agak subjektif ya. Sebenarnya kalau versi saya butuh penambahan batalion, tapi apakah sampai 750 batalion? Apakah perlu setiap kabupaten kota dibangun batalion? Apalagi pembangunan batalion ini Mbak ya. Ini bukan batalion tempur. Pangan katanya. Ya, ketahanan pangan. Jadi emang unik nih yang sudah dibangun nih. Ada batalion nanti tentaranya itu fokus kamu beternak ayam, beternak kambing. Buat MBG katanya juga kan. Oh, buat menunjang Buat MBG, MBG. iya. Di situ dibikin kolam lele. Kolam lele, kamu bangun cabai di situ bangun bambang. Apa tuh? Bawang kayak gitu tuh, bangun gitu. Kayak gitu lah. Dan yang sudah berdiri kayak gitu. Jadi bukan batalion tempur. Di situ Tapi kalau perang siap kali. siap. Nama tentara siap harus. Dan mereka kan sudah kayak langsung diterjunkan di Aceh kemarin tuh, kayak di Aceh untuk bantu langsung disaster kayak gitu tuh. Itu aja sih. Jadi lebih Tapi jadi ketika anggaran naik ini akhirnya bukan untuk modernisasi, tapi akhirnya habis buat gaji prajurit. Karena personel makin banyak. Itu yang AD, belum Darat. yang AL juga membangun marinir tuh. Marinir di mana-mana. AU juga. Apalagi udah bintang 3 sekarang kan. Bintang 3 semua sekarang kan ditingkatkan semua kan. Jadi saya dapat info itu di akhir era Pak Prabowo 2029 itu nanti sekarang kan baru 500 lah. Total 3 mata 500-600 TNI ya total ya. Nanti di era 2029 itu targetnya tuh 1 juta lah TNI. 1 juta TNI. Sama kayak Korea Utara berarti. Mungkin memperkuat. mungkin Pak Prabowo kan punya visi mengantisipasi juga terjadi perang lah. Iya, mungkin karena geopolitik dunia. Geopolitik sekarang emang lagi berubah kan. Tapi kan sekarang perang dengan kecanggihan tadi Mas, pakai drone dengan rudal balistik ya kan, dengan kita punya rudal hipersonik ya kan, bukan kita punya personilnya. Personilnya banyak. Cuma alatnya ini yang maunya itu. Makanya ada beberapa kritikan bahwa kenapa Pak Prabowo malah fokus di darat, bukan memperkuat pertahanan pantai yang dari AL atau pertahanan udara dari AU seperti itu. Salah satu kritik-kritik dari beberapa pengamat, dan juga saya setuju untuk kritikan kayak gitu. Tapi ini kan udah namanya presiden pingin kebijakan terjadi, tetap terjadi meskipun kritik kayak gitu. Gitu aja sih.